Tapi ngomongin emansipasi wanita itu yang bisa dilakukan. Hamoraon hagabeon hasangapon. Anakku adalah hartaku, kehormatanku, keturunanku adalah kehormatanku, kekayaanku. Kita anggap Nontabini sudah menjadi wanita berdaya. Emang apa sih arti wanita berdaya? Nah, mindset entrepreneurnya aja nggak ada, gimana alam semesta mau merestui? Orang beragama belum tentu perilakunya sesuai dengan apa yang dikatakan agama. Ini tuh rahasia tahu sebenarnya. Sikap yang membuat artis itu bisa punya karir yang panjang. Atau justru ada hal lain, Non? Kalau di entertainment cuman pengen say hello, figuran ekstras aja. Kayak lagu ini ya, sedang apa dan di mana, hey. Ini kalau ngobrol sama, aduh, ya Capek ya. Welcome to Big Leaders by Big Thinkers. Kalau ngomongin pemberdayaan perempuan, topiknya tuh luas banget. Kali ini gue didampingin sama salah satu Sri Kandi muda Indonesia. Beliau merintis karirnya di media, lalu masuk ke dunia film, industri kreatif, pageant, dan juga seorang scholars di bidang komunikasi, karena juga seorang public relations. Tentunya menarik kalau ngomongin tentang figur wanita, bicara tentang wanita, figur wanita bicara tentang masa depan Indonesia dari perspektif wanita. Dan kali ini kita kedatangan, ini adalah seorang putri Indonesia asal Sumatera Utara tahun 2023, Tabita Napitupulu. Non Bita, Yeay. thank you udah hadir di Big Leaders. Thank you banget. so much. Ya mendadak, tapi inilah takdir Tuhan, walaupun mendadak tetap bisa datang ke studio ini. Betul. Gimana Non, sehat? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kegiatan apa aja belakangan ini? Belakangan ini kegiatannya fokus di entertainment. Yes. Dengan basic public relations communication yang saya punya, pada akhirnya saya terjun di dunia seni. Oke. Seperti salah satunya adalah acting dan presenting. Wow, boleh tahu film terakhir apa? Terakhir itu baru syuting selesai bulan lalu. Oke. Belum boleh di-spill ya? Belum boleh. Oh, belum boleh. Tapi Oke. PH-nya boleh lah. Oh, PH-nya boleh. Boleh. Sama PH screenplay. Oke, wow. Kita main sebuah series yang akan tayang di video.com di bulan Februari 2026. Ada berbau-bau Batak? No. Oh, beda itu ya? Beda. Oh, Ini oke. lebih ke genre komedi percintaan dan komedi remaja. sih Karaktermu ya. sebagai? Kepala sekolah. Wah, cocok nih. Nah, menarik. Nah, Non, ini kita biasa kalau Big Leaders ada trivia quiz. Siap-siap. Oke. Karena ada pertanyaan sangat pendek, tapi jawabannya hanya punya waktu 1 detik untuk menjawab. Dan langsung menjawab tanpa berpikir. Oke. Ya, siap? 3, 2, 1. Pageant atau film? Film. Di film kamu pengen lebih jadi aktris, produser, atau sutradara? Actress. Kamu kalau jadi pemimpin, tegas atau empatik? Empatik. Di lokasi syuting, kamu tipenya take charge atau observe dulu? Observe. Karakter perempuan favorit di film, strong and rebel atau calm and wise? Strong and rebel. Lebih menantang mana, karantina pageant atau jadwal syuting? Jadwal syuting dong. Leadership perempuan itu lantang atau strategis? Strategis. One day, kalau punya kesempatan bikin film, temanya mau pilih apa? Perempuan dan perjuangan, keluarga dan nilai hidup, atau masa depan? Perempuan dan perjuangan. Wah, cocok. Di industri kreatif, kamu paling anti, pertama ego, 2 toxic environment. Toxic environment. Terakhir, fokus karir 10 tahun ke depan, popularitas atau posisi yang berpengaruh. Posisi yang berpengaruh. Itu bukan normatif kan? Bukan normatif. Oke, nah ini kita ngomongin seorang Bita dulu ya, sebagai seorang perempuan muda yang sedang berjuang di industri kreatif gitu ya. Ceritain dulu siapa sih Tabita Napitupulu ke teman-teman Big Leaders ya. Tell me about yourself. Ceritain dulu supaya teman-teman kenal. Kita doakan nih kayaknya Roma-Romanya akan menjadi salah satu aktris besar di Indonesia. Amin Tuhan Yesus. Mudah-mudahan kejadian. Amin. Biasanya kalau udah abang yang doain pasti akan terjadi. Amin. Silakan Om. Ya halo semuanya, perkenalkan saya Tabita Napitupulu, Putri Indonesia Sumatera Utara 2023 yang saat ini sedang merintis di entertainment dan juga government sebagai seorang praktisi public relations, lalu sebagai seorang TV host, actress, musician,
Lebih tepatnya saya melakukan pelayanan dari kecil sampai sekarang ya di gereja sebagai seorang pianis dan juga singer. Join juga di vocal group, choir dan lain sebagainya. Lalu saya juga aktif di beberapa komunitas atau NGO dengan berbagai peran dan juga position ya pastinya. Dan pastinya juga aktif sebagai MC dan moderator. Dan satu lagi kemarin sempat dinobatkan juga tahun lalu sebagai Duta Pemuda Olahraga DKI Jakarta oleh Dispora DKI 2024. Jadi termasuk ya pecinta olahraga, terutama water sport. Kalau misalnya yang di darat itu badminton, jogging, zumba. Iya, ini yang insecure hostnya. Kayak dari tadi ditembak dor olahraga. Oke, siap. Oke. Luar biasa. Nah, Non, sebenarnya gini loh, ketika tadi Non Bita menjelaskan banyak sekali aktivitas dan kegiatan, yang muncul di pertanyaanku cuma satu gitu sebenarnya. Ini sebenarnya mungkin relate ya dengan teman-teman big leaders lain. How you manage your time gitu loh. Gimana bagi waktunya? Jakarta macet banget ya. Lalu mungkin di setiap hari agenda satu dan agenda lain butuh waktu yang tidak sedikit. How you manage your time di setengah banyak kesibukan itu gimana? Manage my time itu sebenarnya bukan susah atau bukan gampang ya. Terkadang kan kita juga karena kesibukan di jam berikutnya ada lagi, kita nggak melulu harus on time juga atau nggak melulu bisa telat juga. Tapi ketika saya memiliki kesenangan, kesungguhan dan passion yang memang benar-benar di ranah itu, terutama di entertainment, untuk menjalaninya itu terasa ringan. Jadi seperti tidak dikejar-kejar waktu. Itulah yang membuat akhirnya saya merasa kok seperti efisiensi banget ya. Every time dalam melakukan semua kegiatan ini. Karena kan kalau kegiatan di entertainment government ini kan nggak terikat dengan perusahaan atau organisasi manapun. Betul. Jadi ibarat kata tuh kalau karyawan tuh freelance, tapi kalau kami kan bukan freelance jatuhnya. Kami tuh serabutan yang bisa dituntut untuk multitasking karena multitalenta Dan tetap profesional. dan tetap profesional. Ya. Jadi karena kesungguhan hati dan karena yang kedua itu lingkungan juga mendukung ya. Lingkungan itu sangat mendukung. Termasuk keluarga. Keluarga, lingkungan pertemanan dan lingkungan kerja sangat mendukung. Gimana caranya saya bisa memanage time. Jadi bukan karena kita menjadwalkan pakai Excel gitu, enggak. Itu kan seperti orang kantoran banget ya. Karena kalau saya dulu pernah kerja kantoran 4 kali, merasa kayaknya butuh gebrakan baru nih. Kayaknya butuh sesuatu yang out of the box sehingga bisa inspiring orang lain. Kalau cuman gini-gini aja, sepertinya ekspresi untuk bisa dikeluarin itu tuh kayaknya ada gap. Jadi penuh kesulitan. Justru manajemen waktu yang tidak bisa saya lakukan kalau menjadi seorang karyawan kantoran biasa. Karena ada keterbatasan tertentu. Iya, Jadi betul. dengan banyaknya aktivitas, jadi kemampuan time management tuh kayak by nature ya, kebentuk begitu saja. Betul. Jadi insting lah gitu ya. Insting, intuisi. Udah punya PA atau masih ngatur semuanya sendiri? Sempat kemarin punya PA, punya manajer juga beberapa waktu, nggak lama sih sebentar. Tapi mungkin gini, kalau kita pakai PA atau manager, terkadang kan mereka tuh belum bisa mengenal kita lebih dalam seperti diri kita sendiri. Betul. Jadi mereka itu belum bisa punya insting gimana caranya membranding kita kepada klien atau pihak tertentu untuk dijual menjadi talent mereka atau aktor mereka dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ibarat kata dengan ilmu public relationsku yang aku dapatkan di UI, di LSBR, itu mempengaruhi sekali gimana caranya saya bisa mempromosikan dan mempositioningkan diri sebagai seorang aktris hari ini, besok sebagai TV host, besok lagi sebagai MC kepada klien dibanding PA atau manager. Jadi hari ini semuanya manage by personal aja dan juga tidak terlepas dari support my mami di belakang ya. Nah itu yang paling penting. Ini kesini tadi izin juga. Izin bilang, dong, baru telepon tadi mami izin ya mau podcast. Luar biasa. Padahal gage, nggak masalah. Nah, Non, gini sebenarnya yang aku mau tanya adalah bicara tentang perjuangan teman-teman yang ada di pageant itu kan tough banget ya kayaknya. Semuanya good looking, semuanya pintar, ya brain beauty behavior dan sebagainya tuh kelihatan komplit.
but mungkin bisa cerita what makes someone win di pageant. Ya, mungkin secara klise, attitude, kita tahu lah attitude lah. Tapi mungkin ada faktor X lain yang non Bita bisa cerita ini ke teman-teman big leaders mungkin yang mau ikut Abang None, Koko Cici, Putri Indonesia, apapun itu. Apa sih modal terbesar bisa menjadi duta berkualitas? Nah ini based on your best expertise, pasti jawabannya tuh beda tuh. Ya kan, ceritain sedetail mungkin juga boleh, silakan. Yang membuat beda itu sebenarnya cuma satu. Wah, apa itu? Cuma satu. Having heart to serve others. Wow. Karena ternyata ketika kemarin berkompetisi di batch saya terutama ya, banyak sekali rekan-rekan finalis lainnya dari berbagai provinsi, gak semuanya itu punya hati mau melayani. Karena mungkin terpaku dengan gue harus menang gitu, gue harus ngalahin si ini, aduh dia lebih cantik pada gue harus mengalahkan dia dari fisiknya, dari kepintarannya. Dan itu terjadi di hampir semua pageant kah? Hampir semua pageant, bahkan hampir semua finalis yang ada di batch saya, yang kuotanya tuh waktu itu ada 45 peserta ya, yang mewakili semua provinsi Indonesia di 2023. Jadi kalau misalnya mau ikut pageant, itu memang bukan hanya mempersiapkan mental aja nih Bang, tapi juga harus punya yang namanya heart to serve others, baik itu dibentuk di kehidupan nyata maupun ketika kita berperang di karantina sampai grand final. Karena nanti akan ke bawah itu semuanya ketika selesai grand final. Kan pertarungan sesungguhnya setelah grand final. Bukan saat kompetisinya. Iya, kalau saat kompetisi kan ya semuanya sama rata. Kalau menurut saya memang dari awal saya ikut Beauty Queen Putri Indonesia ini gak ada tuh saya menganggap kompetitor. Maybe mungkin kita akan berkompetisi, kita bersaing sehat. Tapi kan gak semua orang punya pemikiran seperti itu. Jadi tetap saya akan menjadikan dari Aceh sampai Papua itu teman-teman dekat. Dan saudara. That's why kenapa ketika karantina, kalau bisa ditanya nih sama semuanya lah Pak Mega, Bu Putri dan lain sebagainya, kayaknya aku tuh, ini aku kamu aja ya jadinya ya Bang ya. Aku tuh seperti bukan Putri Kanjeng yang dicari, tapi saya yang melayani, saya yang bikin ketawa, saya berusaha untuk bisa bergaul, kayak yuk make a new friendship with me gitu, biar nanti ketika selesai kita yang jemput bola ya. Iya, ketika selesai grand final kita tetap berteman baik dan branding saya tetap top of mind di benak teman-teman itu sebagai wanita yang humble, ramah, belak-belakan apa adanya, tapi ketika ngomong otentik lah ya. Otentik, tapi ketika ngomong itu idealis banget dan bisa menginspirasi. Itu yang pengen ditanamin sampai nanti Tabita tua. Jadi bukan as a kanjeng yang kaku, eksklusif yang sepertinya harus selalu gini gitu. Nggak salah sih, cuman jangan kebawa karena nanti peperangan selanjutnya akan lebih dahsyat dibanding pageant itu baru garda depan banget. Nah, ini nyambung ke pertanyaanku selanjutnya. Kalau kita bicara konteks women empower women, ya kan sekarang kan, ini teman-teman big leaders saya ngomongin perempuan atau women di sini konteksnya bukan sosok perempuan muda aja, tapi seorang ibu muda yang detik ini sedang berjuang, misalkan membesarkan anaknya, atau mungkin seorang fresh graduate yang sedang meniti karir dimanapun itu, atau mungkin ibu-ibu parubaya yang saat ini masuk usia 40, galau antara lanjutin karir atau ngurus anak. Nah, kalau dari perspektif non, itu gimana sih pesan terbaik apa yang bisa disampaikan ke teman-teman sesama perempuan ya, yang saat ini konteksnya menjadi perempuan di Indonesia yang penuh dengan stigma, persepsi orang terhadap cewek dan lain-lain. Gimana ngelihatnya? Kan ada istilah emansipasi wanita ya. Zaman sekarang tuh apalagi kalau di Batak, karena saya kemarin Putri Indonesia Sumatera Utara. Horas. Jadi kita ngomongin dari stigma masyarakat Batak. Itu sebenarnya terjadi banyak sekali di masyarakat Batak, di mana wanita jangankan usia 40, misalnya usia 29 udah mau mendekati 30 deh. Itu tuh udah di warning sama orang tua untuk berumah tangga. Ini belum kan? Dikit lagi. Udah hampir sih. 50-50 lah, 50-50 kayak ayo mana. Gak salah sih, karena kan gimana pun mereka hidup di zaman
misalnya Orde Baru gitu Iya, kan. betul. Yang secara perspektif tuh berbeda dengan kami yang hidupnya di zaman transisi milenial ke Gen Z. Dengan lingkungan yang sangat-sangat dynamic banget. Kami ngelihat kanan kiri nih, gila di usia segini udah punya ini, di usia segini udah pernah ketemu ini. Jadi tuh tergiur. Jadi bukannya bukannya usia itu semakin tua akhirnya membuat kita semakin insecure, kita ternyata harus diem aja kayak sebagai housewife aja, atau mungkin udahlah aku capek kayaknya ini aja deh jadi misalnya jadi apa ya, misalnya jadi bantu-bantu apa aja gitu, nggak mau yang lebih mencapai self actualizationnya lagi gitu. Ya enggak, seharusnya dengan adanya lingkungan yang sangat dinamis itu kita bisa semakin fleksibel dalam mengembangkan passion dan hobi untuk menjadi sebuah opportunity cuan. Jadi nggak ada salahnya juga Gitu. sekarang banyak ibu-ibu yang sambil jualan di e-commerce atau ibu-ibu yang sambil dia menjadi makeup artist. Nggak salah. Nggak salah juga gitu ya. Jadi balik lagi ke pilihan ya. Masing-masing ya. Tapi ngomongin emansipasi wanita itu yang bisa dilakukan. Nah ini menarik karena tadi Non bahas tentang Batak. Iya. Best lesson apa yang bisa diberikan ke teman-teman big leaders dari seorang wanita Batak? Ya, nilai-nilai Batak apa yang bagus-bagus yang mungkin bisa jadi bahan inspirasi buat teman-teman big leaders, terutama perempuan? Ada nih. Wah, apa itu? Aku nyanyi ya dikit. Iya, boleh. Hamoraon hagabeon hasangapon. Jadi kalau ada lagu judulnya Anak Koki do Hamoraon Niau, itu artinya anakku adalah kekayaanku. Oh. Anakku adalah kehormatanku. Gak cuman wanita, pria pun kalau nanti menjadi seorang bapak, seorang keluarga, orang tua gitu ya. Mereka itu akan selalu menganggap anak itu sebagai harta yang paling berharga dibanding harta uang yang mereka miliki, warisan yang mereka punya. Gimana pun ceritanya, kita itu sebagai wanita, kalaupun jadi wanita, ya bukan menjadi seorang pria, itu nggak ada salahnya tetap harus bisa kasih contoh. Dengan tadi yang abang bilang menjadi MUA, apapun deh dengan passion dan hobi, betul. kita kerjain aja dengan sepenuh hati. Karena kan nanti ujung-ujungnya akan ada hasilnya. Dan hasilnya itu mau itu bentuknya cuan atau bentuknya prestis atau validasi dari lingkungan, semua itu udah mencakup hamoraon, hagabeon, hasangapon. Apa Ini itu? semua dilakukan untuk keturunanku nantinya atau untuk anakku nanti. Jadi aku nih sebenarnya sedang membuat sebuah fondasi yang kuat supaya nanti kelak kalau punya anak atau sedang punya anak nih, udah punya anak, itu bener-bener bisa dilihat sama orang, gila nih anak jadi gara-gara ibunya. Gila mahal banget. Jadi bukan harta aku yang dilihat, bukan aku yang punya barang branded. Didikan itu ya. Didikan. Jadi itu hamoraon, hagabeon, hasangapon. Kekayaan, keturunan, kehormatan, keturunan, kekayaan. Pokoknya semua itu all in one package ya. Intinya anakku adalah hartaku, kehormatanku, keturunanku adalah kehormatanku, kekayaanku. Seperti itu sih. Very nice. Nah, Non, ketika sudah mencapai gelar Putri Indonesia Sumatera Utara, kan berarti sudah punya validasi ya dari publik, dari sekitar dan lain-lain bahwa Non itu punya kualitas lah, punya sesuatu gitu. Nah, ketika seseorang sudah sampai di level itu dalam konteks social responsibility itu kan harusnya give it back to society, ya kan, ngasih sesuatu balik ke masyarakat karena dia sudah ada di posisi tertentu. Nah, dalam hal ini kita ngomongin tentang wanita berdaya. Let's say kita anggap Non Tabi ini sudah menjadi wanita berdaya. Nah, emang apa sih arti wanita berdaya? Ya, ketika ngomongin, kita harus saling memberdayakan, ya, pemberdayaan wanita. Kalau sudah berdaya nanti begini begitu. Nah, kalau dari Non, apa sih definisi berdaya itu yang sebenarnya? Cewek berdaya itu kayak gimana sih gitu? Oke, berdaya itu bukan yang nge-gym doang ya. Kayaknya gitu. Jangan bahas olahraga terus ini kita. Ini tersinggung nih dari tadi Nanti maksudnya. lama-lama keluar nih ototnya nih. Berdaya itu tuh simple ya. Inspiring and motivating. Oke. Karena terkadang gini, seperti yang tadi kita bahas sebelumnya,
ada kan perempuan yang merasa kok semakin berusia kayaknya semakin merasa tua, kayak semakin merasa agak lemah, semakin minder. Kayaknya kok dulu tuh bisa yang social butterfly banget karena populer. Sekarang tuh kok kayaknya keriput deh, kayaknya kurang pintar deh daripada dia, dan banyak regenerasi baru juga kan. Jadi berdaya itu sebenarnya adalah gimana caranya supaya kita bisa memberikan semangat. Simpelnya kan gitu, memberikan semangat dan motivasi kepada sesama wanita, baik itu dari usia muda, dewasa hingga lansia, agar bisa terus percaya diri sama kemampuan dan keterbatasan yang dia punya. Jadi bukan cuma kelebihan yang dia punya. Kalau kelebihan itu suatu saat dia nggak bisa maintain dan nggak bisa show offin lagi, ya dia harus bisa menjadikan keterbatasan yang dia miliki untuk memberkati orang lain, yaitu untuk memberkati perempuan lain. Caranya gimana? Ya tadi balik lagi, perempuan harus bisa melatih diri untuk punya heart to serve others. Gimana pun bukan cuman melayani suami kalau udah punya suami nantinya. Tapi juga melayani sesama perempuan, membangkitkan semangatnya dan passion perempuan itu ketika dia udah merasa insecure. Seperti itu. Karena kan berbagai macam perempuan ini banyak banget nih, beragam nih hobinya, terus karakternya, gak mudah. Tapi sekali dia kecantol dengan heart to serve others, udah deh, semua energi hobi dia dan keterbatasan dia dar dia nggak akan sadar ternyata itu udah keseret energinya ke orang lain. Seperti itu. Jadi lebih ke situ. Banyak dari kita ngelihat ketika perempuan berkompetisi itu harus menang dan semua orang nggak boleh lebih baik dari dirinya gitu ya. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin juga bisa jawabannya mencerahkan teman-teman big leaders, yaitu gimana sih cara menang tanpa mengalahkan orang lain? Ngeri kali pertanyaannya. Iya kan, tapi itu ada jadi pertanyaan sapu jagat sebenarnya yang mungkin bisa menjadi wisdom buat teman-teman yang ya punya ambisi bagus, gede gitu ya, tapi tanpa harus memukul gitu, tanpa harus ngalahin orang. Gimana? Kan pasti non ada perjalanan ke situ ya, dalam konteks apakah menuju dapat peran di satu film. Ini bukan hanya ngomongin pageant ya, tapi in all aspek gitu. Iya. Gimana non? Ini tuh rahasia tahu sebenarnya. Tapi gini kan, rahasia yang kita pegang belum tentu ketika diimplementasikan ke orang lain sama. Ya, tapi terserah sih, bebas. Boleh nggak apa-apa, bercanda aja. Dasar aktris, Iya. Tapi ini lagi nggak acting tapi kan lagi jadi tabi kan? Iya, tabi kok, tenang. Jadi sebenarnya Tabita tuh punya strategi gerilya. Sebenarnya kan saya tuh dari kecil introvert. Pernah deh kayaknya saya kasih tahu sama abang kalau kecil itu introvert. Percaya nggak sih orang-orang introvert itu biasanya yang gedenya tuh gila. Karena pas kecilnya dia nahan kegilaan itu, akhirnya dia intrapersonal sama Tuhan. Serius, karena gini. Plus waktu dulu, jadi kan dari kecil itu memang tumbuh kembangnya di gereja. Tumbuh kembang di gereja itu kan melalui pelayanan, nyanyi, main piano, nortor, nari, sampai detik ini ngurusin aposo dan segala macem. Itu tuh sebenarnya adalah perjalanan introvert kudus bersama Tuhan. Kalau orang lain dari kecil sebelum ikut pageant sekarang, pas kecil diarahin di entertainment, ikut modeling, ikut acting segala macem. Jujur, saya dan juga mami itu buta banget tentang gituan dulu. Jadi jalurku tuh jalur langit, jalurnya Tuhan. Yaitu perkembangannya di gereja. Nah, yang membuat percaya diri ketika kecil, ya itu adalah gereja. Di situ aku kamu aja ya. Aku tuh bisa banget nyanyi, bisa banget men-show off kan kalau aku tuh punya talenta ini ke semua anak-anak sekolah minggu, ke semua jemaat tanpa rasa takut dan malu sedikit pun. Umur berapa itu? Dari TK. Dari TK? Dari usia 4 tahun, dari usia 3 tahun tuh udah sering tampil dari kecil. Nah, tapi kalau udah di sekolah, Bang, bingung deh. Di sekolah tuh ngerasa
kok kayak nggak layak bersandingan dengan teman-teman lain. Oh, ada insecure di situ. Karena aku melihat banyak yang lebih cantik, Oh. kulitnya lebih putih. Dulu kan tanning kayak zaman sekarang kan belum trendy, say. Sekarang mah kan kita pengen tanning, dilihat bule India, Arab. Kalau kita pening lihatnya. Iya, kita pening liatnya. Terus banyak yang lebih wow dari segi akademik, dari segi talenta. Jadi percaya diriku tumbuh karena gereja, karena Tuhan Yesus, bukan karena organisasi apapun. Nah, introvert yang aku maksud di sini, kenapa aku tuh nggak bisa menjadi seorang Tabita di gereja yang bisa aku bawa ke sekolah. Kenapa nggak bisa gitu? Kenapa cuma di gereja? Nah, itu semua naluri-naluri seperti itu, ya kebiasaan seperti itu akhirnya aku lontarkan kepada boneka Barbieku. Oh. Dulu aku itu punya boneka Barbie banyak. Wow. Dan rumah-rumahan. Dikasih nama nggak? Iya. Dikasih. Bapaknya, anaknya, cucunya, sampai selingkuhan dan istrinya tuh ada. Jadi ada 8 Barbie. Dan aku mandiin semuanya. Serius, itu rumah ada 2. Baju beli. Mami tuh support banget dari kecil hal-hal gemes kayak gitu. Jadi kegilaanku ngomong sendiri karena aku nggak punya temen dulu. Aku tuh lontarin di boneka Barbie. Pasti nggak ada yang tahu nih. Karena yang tahu cuma Mami doang. Jadi masih bagus tuh boneka nggak nyaut ya. Iya, untung nggak nyaut. Berharapnya nyaut. Karena kan nggak punya teman pas kecil. Okay. Temanku tuh cuma pelajaran tahu. Wow. Tapi nilai iya. Jadi aku nggak punya teman sebanyak itu karena aku waktu itu gampang marah, galak. Galak itu kan karena emosi kan. Semuanya dipendam sendiri, nggak ada yang mau dengerin dan nggak bisa bergaul. Kayaknya aku tuh kalau ngomong sama orang Kenceng aja bawaannya. bukan takut ditolak, takut penolakan anaknya. Itu dia. Oke. Jadi saya takut ditolak dan takut gak diterima di lingkungan. Makanya terjadilah introvert yang berkelanjutan dan aku lontarkanlah di boneka Barbie sebagai benda yang tidak bernyawa. Tapi itu membentuk imajinasiku pada akhirnya. Ternyata pas hari ini usia 28 tahun, saya menyadari bahwa saya mencintai acting. Karena dari kecil suka ngomong sendiri. Suka nonton FTV, sinetron, semuanya. Sampai ketika di SMP mau ke SMA, itu tuh jago banget loh debat, jangan salah. Makanya ambil komunikasi ya. Bener, tadinya mau ngambil hukum malah, mau jadi pengacara karena suka debat. Dan PKN ku tuh dulu nilainya paling tinggi Di Jakarta? seangkatan di SMA ku. Jakarta. Di Jakarta. Oke. Karena aku suka banget pasal, aku suka ngafal, aku suka debat. Oke. Dan aku suka hal-hal yang kayaknya nggak logis gitu. Jadi nggak suka sama dengan yang lain. Oke. Jadi introvert itu membuat aku jadi gila. Makin kesini, wah ini cocok. Makanya terjun ke dunia acting. Seperti itu. Terjun ke acting waktu itu berarti umur berapa? Kan sekarang 28. 25. Oh, berarti just after COVID ya berarti ya Iya. baru masuk ke situ ya. Iya. Ya dan langsung ikut pageant waktu itu. Ikut pageant. Tapi kan sebelum itu udah 4 kali kerja kantoran dulu. Jadi mengupgrade skill communication. Oh, sempat itu. masuk ke dunia profesional. Iya. Oke, sebagai apa PR? Ya, jadi dulu tuh broker di Panin pernah. Oke, Terus CEO office support ngurusin BOD di UOB, Sudirman, Tamrin pernah. Di Astra juga pernah sebagai PR Markom. Terakhir Trans TV sebagai PR Corporate Government. Wow. Plus host insert tapi side job untuk menginterview artis internasional kalau lagi Asia Tour. Dan kerjasama dengan semua transmedia kayak CNN, CNBC, Trans 7, Insert TV dan lain sebagainya. After itu aku merasa portfolio ku ternyata kuat banget nih, ya udah. Daftar Putri Indonesia. Di situ dunia makin berubah. Makin banyak kondisi gila lah kan. Ya sudah. Jadi kondisi-kondisi introvert dulu itu benar-benar menguntungkan sih di sekarang ini. Oke. Nah, berarti kalau ngelihat situasi itu, kita kan bicara tentang penolakan lah, stereotype gitu ya. Dan kalau ngomongin big leaders ini kan kita ngomongin aspek kepemimpinan. Dan kalau ngomongin kepemimpinan nggak melulu seseorang yang mimpin perusahaan dengan karyawan ratusan, lalu bangun startup. Tapi sesederhana kepemimpinan itu ketika kita berhasil menguasai diri dengan baik, mengelola tata kelola diri itu self leadership kan. Jadi
self leadership itu ultimate fundamental topik yang kita harus kuasain sebelum ngomongin leadership yang lain. Kalau kita kelar mimpin diri sendiri, maka akan lebih mudah memimpin orang lain. Dan yang menjadi masalah adalah banyak orang yang belum cukup mampu memimpin dirinya dalam emosi. Ketika mendapat penolakan, apalagi kan ini konteksnya let's say casting film, nggak melulu kan langsung diterima. Iya. Lalu ikut kompetisi, ikut pageant, kan nggak melulu kita bisa langsung masuk top 3 atau mungkin dapat shast atau dapat validasi. Apply kerja nggak melulu diterima, bisa ditolak berkali-kali. Nah, mungkin Non bisa sharing your journey yang pain story-nya gitu loh. Story yang kayak sweet revenge lah gitu ya. Gimana sih cara bangkit dari setiap kegagalan dan mungkin bisa jadi pesan penting buat teman-teman big leaders. Mungkin ini seperti pertanyaan kalau di corporate tuh kayak titik terendahmu gitu ya. Susah deh kalau ngomong sama Putri, udah ketebak itu arah pertanyaannya. Padahal satu kalimat doang tuh, jelaskan bagaimana cara kamu bangkit di titik terendahmu. Tapi soalnya gini, ini kan podcast ya. Iya. Kalau host podcast nanyanya pendek-pendek kayak gitu, tuh kayak TV host. Betul. Jadi harus panjang-panjang gitu. Betul, baru betul. nyampe. Untung ente pinter, emang Iya. pinter sih. Untuk bangkit, Iya, seperti silakan. yang tadi saya pernah katakan ya kemarin, Abang, Ya. bahwa di Putri Indonesia itu kan sempat ditanya sama Ibu Putri, kenapa kamu memilih Putri Indonesia? Apa sih penyebabnya? Apa yang bikin beda? Saya menjelaskan bahwa Putri Indonesia itu adalah platform yang sangat ideal dan paling ideal untuk bisa mengimplementasikan atau menafsirkan advokasi seorang Tabitha Napitupulu, yaitu Reborn to be Blessing. Hashtagnya itu ya. Yes. Reborn to be blessing. Itu kayaknya hashtag dari aku di kandungan sampai hari ini deh. Wow. Karena apa? Karena jadi bukan hashtag yang dibuat-buat karena mau ajang pageant ya, enggak. Nama saya itu kan Tabitha dari Alkitab. Tabitha itu kan jelmaan Dorcas. Banyak banget kan kayak Tabitha skincare, Tabitha kucing, Tabitha rumah duka dan segala macem. Karena artinya itu adalah wanita sederhana dengan talenta menjahit baju yang selalu melayani wanita-wanita di kota Yope pada zaman dulu. Dengan kerendahan hatinya, ketulusan hatinya, sehingga ketika dia sakit, sempat mati suri, itu dirindukan sekali kehadirannya oleh banyak wanita tersebut. Karena banyak bantuin orang. Banyak bantuin orang, nolong. rendah hati, suka menolong. Wow. Tapi ya itu, hidup dia sangat sederhana. Jadi dia tidak materialistis, dia bukan orang yang oportunis. Dia benar-benar orang yang ya idealis tapi tetap rendah hati. Melayani. That's true meaning of leadership kan, serving others. Yes, hard to serve others. That's why Reborn to be Blessing. Ketika dia mati, Oh, dari situ. dia mati karena dia sakit, dia capek jahit baju. Masuk angin, begadang. Sunan Giri kalah kayaknya, ya kan? Romangun kalah. Tempat gue bikin baju SD tuh Iya. 20 tahun lalu lebih. Iya kan? Anyway. Jadi ketika meninggal dibangkitkan sama Petrus. Petrus itu yang ngebangkitin melalui Tuhan Yesus. Akhirnya dibangkit, akhirnya dia menjahit baju lagi dan semua orang di kota Yope itu senang. Oh. Jadi itu itu seperti penafsiran dalam hidupku bahwa talentaku tuh sangat kuat di bidang seni. Oke. Dimanapun aku berada, aku bisa membawa suasana itu menjadi cair, menjadi berwarna. Dan ternyata tanpa ku sadari, talentaku itu dan kebelak-belakanku ini membuat berkat dan menghasilkan berkat bagi orang yang mungkin kita nggak tahu hatinya lagi sedih atau enggak. Iya, betul. Dan yang rebornnya itu adalah ketika dia mati, itu sama dengan ketika aku mengalami Tuhan di tahun 2020, ketika COVID, itu adalah tahun pertama aku mengalami Tuhan. Maksudnya adalah aku baru mengenal ternyata Tuhan Yesus Kristus dan kekristenan itu seperti ini. Jadi pertobatan itu baru muncul di 2020. That's why advokasiku Reborn to be Blessing, apapun bidangnya, apapun kegiatannya, tetap itu yang mau aku inspirasikan kepada orang lain, terutama wanita, untuk Nice. terus lahir menjadi
berkat kembali. Dan sebenarnya kalau kita bicara ajaran-ajaran agama ya, itu adalah soal tingkah laku. Iya. Bukan apa yang tertulis, tapi apa yang ditonjolkan, diperlakukan dan dipraktekkan ke orang lain. Betul, Iya kan? betul. Jadi orang beragama belum tentu perilakunya sesuai dengan apa yang dikatakan agama. Dan Betul. saya pikir itu adalah satu stigma dan values, life values yang sangat bagus. Dan ya kita doakan non Bita ini bisa berkiprah dengan nilai itu, karena jujur ya nggak mudah jadi public figure. Karena salah satu yang harus ditundukkan adalah rasa arogans itu. Iya, merendah. Kan arogan itu kan by nature. Ketika sudah di tengah sorotan kamera, everybody look at you, praise, dan wah, itu kan kita merasa di atas puncak. Betul. Dan ada rasa arogan dan lain-lain. Nah, itu tadi bisa menjadi antitesis dari state itu gitu ya. Gimana ngelihatnya Non? Situasi ketika orang yang udah terkenal terus lupa diri gitu ya. Dan akhirnya karirnya jatuh. Banyak loh yang kayak gitu. Banyak banget. Ceritain dong. Pastikan ini kita nggak ngomongin orang ya. Iya. Ngomongin mungkin situasi gitu ya. Mungkin bisa saling ingetin. Silakan. Sebenarnya nggak jauh-jauh ya. Beberapa kali syuting, baik itu syuting host TV atau mungkin film, terlihat situasi lingkungan di tempat syuting itu. Mungkin kalau misalnya mereka merasa followers sudah jutaan, ratusan ribu, gue lebih terkenal daripada lo siapa, sengaja nggak mau fallback misalnya, sengaja nggak mau nyapa, harus disapa duluan. Tapi mereka kan kadang nggak sadar ya, mungkin karena fokus dengan naskah yang lagi dipelajari, lagi reading, atau mungkin fokus dengan gue harus menjadi yang terbaik di sini, kan nggak ada yang tahu pikiran orang ya. Betul. Padahal hatinya baik kan nggak tahu. Tapi intinya adalah kalau melihat seperti yang kayak gitu, berharap sekali coba tanamkan hati yang mau melayani. Melayani itu bukan bawa minum pakai nampan, tapi lebih kepada kita harus ramah kepada kanan kiri kita. Tegur duluan nggak apa-apa. Tegur duluan. Nggak ada ruginya kan? Benar. Bahkan jangan cuma tegur sesama aktris aja, atau cuma tegur bos-bos sutradara or produser yang berkepentingan, tapi juga tegur orang-orang yang bawain koper kita, tim-tim lighting, abang-abang yang bau-bau matahari itu. Karena ketika kita ngobrol, waktu itu Tapi tanpa mereka nggak ada film keren itu. Tanpa bau keringat mereka, tidak ada bau-bau sengat di scene-scene itu yang mendukung ekspresi kita. Ini mereka nggak marah kan dengerin ini, nggak marah? Tidak, karena saya menyapa semua tim produksi di lapangan, jadi tahu. Nggak cuman salaman cipika-cipiki sama produser, sutradara dan aktris, itu semua aku sapa. Bener-bener aku tuh ngerasa, karena aku mungkin dulu struggling banget ya sampai di titik ini ya. Jadi tahu. Struggling banget, berdarah-darah, dan lahirnya dari pelayanan. Jadi udah tahu dimanapun berada jangan pernah kacang lupa sama kulitnya. Nice. Dan itu ajaran dari keluarga Napi Tupulu juga ya, kebetulan. Nah, jadi bisa dikatakan apakah menjadi rendah hati adalah satu-satunya sikap yang membuat artis itu bisa punya karir yang panjang, atau justru ada hal lain Non yang bisa membuat seseorang itu menjadi public figure sepanjang zaman? Dalam artian bisa diterima, disayang sama produser, disukai sama kru, direspek sama sutradara. Walaupun mungkin Non masih meniti karir, tapi kan ngelihat nih, ya kan, sosok-sosok idola atau inspirasi. Kira-kira apa selain rendah hati itu, apalagi yang harus dibangun supaya jadi public figure yang long last gitu? Oke. Strategi berkomunikasi. Karena jujur, ternyata ketika saya ajak ngobrol teman-teman pas syuting, terutama syuting film ya, ternyata aktor-aktor yang memang udah punya nama itu banyak loh yang tidak jago komunikasi, public speaking. Dia hanya bisa acting, TikTok-TikTokan, tapi ketika deep talk ngobrol, strategic thinkingnya tuh kurang banget. Cara dia berdiplomasi, berdiplomasi itu sangat kurang.
untuk ngambil celah masuk kepada lawan bicara, untuk ngambil hatinya secara cerdik, itu tuh nggak semua bisa. Makanya saya merasa wah ini kalau saya bisa sampai di titik ini itu bukan karena talenta bakat doang, tapi memang pimpinan Tuhan banget, karena nggak semudah itu. Dan saya kaget, wow. Dilatih dan terlatih. Iya, dilatih dan terlatih. Iya. Jadi ternyata banyak aktor yang tidak punya skill mumpuni untuk public speaking. Atau kita sebutnya speaking skills. Speaking skills. Jadi mereka hanya bisa hafal naskah. Ketika ngomong ya udah bisa lah, kan dia komedian gitu-gitu. Tapi ketika disuruh ngomong lantang gitu, atau yang ngobrol mau Dengan jurnalis, dengan media jurnalis gitu ya. dengan media, atau mungkin mau ngobrol dengan ngobrol nih sama lawan jenis, ngobrolin hal-hal yang lumayan berat sampai yang ringan sampai yang berat, ternyata Agak sulit. ya ngobrolnya masih enteng nih diksi-diksi katanya gitu. Oke. Dia cuma bisa kayak oh iya Kak, iya gitu-gitu. Oke, tidak bisa menimpali dari aspek substansi dan lain-lain ya. Iya. Sementara kan dalam artian kita berharap lebih banyak public figure yang punya substansi. Ya kan, sedikit cerita tentang Prilly. Dulu Prilly kurang lebih 6-7 tahun lalu menjadi mahasiswa saya juga, dan saya waktu itu sempat diskusi sama dia. Saya bilang gini, saya pengen ngelihat kamu menjadi seorang intelektual public figure yang punya sisi intelektual yang bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Dan ketika itu dia bilang, oke, Sir Taufan, doain aja, mudah-mudahan aku bisa. Dan dia membuktikan ketika itu IPK-nya 3,9 sekian gitu ya. Dan dalam artian begini, saya juga melihat hal yang sama di sosok non Bita. You are public figure dengan basis intelektual yang cukup bahkan baik banget gitu. Ya punya berisi lah substansi. Dan gimana non ngelihatnya ya, perbedaan public figure yang punya basis intelektual yang bagus sama yang mungkin bukan nggak bagus, yang apa ya lack of intelektual gitu ya. Efeknya apa sih ke depan gitu? Yang punya intelektual sama yang ya hanya bisa acting di depan kamera gitu ya. Mungkin bisa ceritain nggak supaya teman-teman ini yang sedang berjuang dengan beauty-nya juga bisa ditajamkan dengan knowledge-nya, brain-nya juga ngikutin. Jadi brain, beauty, behavior tidak menjadi slogan, tapi hidup tuh. Hidupnya nggak hanya pada saat pageant, nggak cuma depan kamera, tapi front stage, backstage-nya juga hidup. Betul. Learning by doing sih ya. Karena kan pengalaman saya kemarin. Jadi gini, learning by doing itu terlalu klasik ya. Tapi kalau mau didetailkan, harus bisa punya keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Itu dulu nih yang pertama. Terus yang kedua, harus tahu sebenarnya visi misi hidup kita tuh apa sih? Yeah. Kita mau ngapain? It sound cliche, but it's true, right? Iya. Betul. Karena nggak semua orang mengerti apa visi misi hidup dia. Dia cuman FOMO dan terbawa arus itu, sehingga dia setiap hari itu tuh kalau ada hal-hal baru itu mempengaruhi pikiran dia. Makanya bingung nih nge-brandingin diri tuh kayak gimana. Betul. Tiba-tiba centang biru kan bisa dibeli centang biru ya kan. Pengennya kan natural aja, otentik. Pengennya tuh yang bener-bener emang fondasinya tuh kuat. Jadi learning by doing di sini yang saya maksud adalah harus tahu visi misi dulu, terus harus memperkuat dengan banyakin ngobrol sama mentor senior di bidang tersebut sih. Kayak misalnya kalau ngomongin tentang film, berarti kan kita harus deketin para produser. Mungkin deketin Aprofi, Bang Edwin Natsir ya, atau mungkin kalau misalnya sutradara ada Mas Hanung kan kemarin, deketin aja Pepet. Nah jadi keberanian kecil itu kan bisa dibilang learning by doing, mendobrak hal-hal di zona nyaman menjadi tidak nyaman. Emang nyaman kita ngobrol sama orang yang nggak kenal tapi so akrab, so ikrip? Enggak kan, tapi aku melakukan itu dari dulu sampai sekarang. Bahkan dari SMA, dari aku tadi bilang aku bisa ngomong sampai hari ini, aku melakukan learning by doing dengan memberanikan diri ngomong duluan sama orang. Entah apa yang diomongin, intinya gue tahu visi misi gue apa. Tiba-tiba tuh bola ada aja nanti. Akhirnya jadilah apa yang kita inginkan. Jadi seperti itu.
Jangan sampai kita terbawa arus FOMO aja. Dikit-dikit lihat content creator ini bikin ini ngikutin gara-gara katanya uang digital. Ya kan enggak juga ya, kadang kan kadang tuh ada aja FOMO-FOMO yang ternyata enggak gue banget nih. Akhirnya mempengaruhi branding kita ke depannya yang kayak tadi Abang bilang kan. Iya. Gitu. Nggak otentik, dan ada yang bilang kalau kita nggak tahu mau kemana, kita nggak akan kemana-mana. Iya. Ya kan? Karena kita dari awal aja nggak nggak menetapkan tujuanku jadi public figure untuk apa gitu ya. At certain level sudah jadi populer, udah dapat popularitas, udah dapat validasi. What next? What next? Iya kan? Betul. Kan harusnya misalkan ya memberdayakan dong supaya lebih banyak talent-talent berkualitas lahir dari rahim sineas Indonesia misalkan. Benar, ya kan? benar. Kita ingin dong punya mimpi besar bahwa suatu saat banyak dan beberapa artis berdiri di panggung Oscar misalkan. Ya, atau mungkin kompetisi film luar negeri gitu. Kita punya mimpi besar itu dan kita punya arah ke sana. Tinggal itu tadi, saya mau nanya Non, regenerasi talent itu udah jalan belum sih sebenarnya di industri film, di industri yang Non lihat gitu ya? How can you see this? Boleh jawab dengan pertanyaan yang paling aman mungkin kalau dirasa biar aman gitu ya, nggak terlalu gamblang gitu ya. Silakan jawaban diplomatis juga boleh. Karena kalau terlalu gamblang nanti pusing editornya tuh. Iya. Regenerasi ini sebenarnya adalah announcement ya yang baik banget nih untuk para audiens yang lagi nonton sekarang. Ternyata ketika saya ngobrol dengan beberapa PH, terutama di ajang Jav Market kemarin ya, Bang, itu banyak banget yang bilang, iya regenerasi, intinya tuh itu. Tapi gimana caranya kita tahu kalau mereka itu sudah menerapkan regenerasi, kalau kita nggak ngobrol, kalau kita nggak mendobrak zona nyaman itu. Kan karena saya mendobrak, saya ngobrol. Saya tanya-tanya aja apa visi misi PH ini, value-nya apa proyeksi upcoming project ke depannya, kolaborasi dan distribusinya mekanismenya seperti apa, apakah ada sangkut pautnya dengan pemerintah dari segi distribusi, promosi atau policy atau misalnya financial, apa hubungannya sama China, terus Malaysia atau Korea dan sebagainya. Itu kan complicated banget. Jadi kalau kita cuman ngelihat di layar atau cuman lewat di booth itu aja tanpa ngobrol, gimana mau tahu ada regenerasi? Karena nggak cuman regenerasi talent loh, regenerasi human connection. Berat itu. Deep ya. Karena gini, nyambung sedikit backward ke yang tadi, nggak enakan itu bikin hidup orang beneran jadi nggak enak loh. Gak enakan takut nanti dianggap begini, gak enak ini kan lebih terkenal, gak enakan itu jadi toxic yang membuat akhirnya kita gak kemana-mana. Bener gak sih? Gimana kalau di konteks konteks entertainment itu berlaku juga gak Non? Bahwa ketika kita banyak gak enak nih gak akan jadi apa-apa juga gitu loh. Betul. Banyak gak enaknya gimana cara orang mengenal kita. Yes. Tujuannya kan pengen dikenal. Betul. Makanya di entertainment. Kalau di entertainment cuman pengen say hello, figuran ekstras aja. Banyak yang kayak gitu. Kayak kemarin aku beberapa kali main film, sempat tuh beberapa ada yang additional talent, ada yang figuran kan. Mereka tuh pas ngobrol sama saya bilangnya udah pernah iklan ini Kak, udah pernah membintang iklan ini. Ada juga yang sebel nih karena manajemennya ternyata harusnya ngarahin dia itu untuk jadi supporting talent, walaupun cuma 3 scene, tapi ternyata kelempar jadi figuran doang. Dia gedak sendiri, kenapa nggak ngomong situ dalam hatiku kan, tapi aku nggak mungkin ngomong gitu kan, karena kan kita nggak kenal. Dan waktu itu juga padat sekali syuting, jadi kita nggak mungkin yang kayak sok akrab sama mereka. Tapi intinya adalah ya ketika mereka tidak memberanikan diri untuk out of the box, leluasa, barbar aja udah apa adanya, gitu-gitu doang. Gitu-gitu aja. Terus kayak berharap bola jemput kita. Ya kita lah yang jemput bola atuh. Orang PH banyak banget. PH banyak, belum lagi nanti PH kolaborasi dengan PH lain. Belum lagi nanti bikin short film. Itu serius deh, aku tuh kemarin nanya aja tuh banyak banget project. Nah kan gini sebenarnya, kalau ngomongin konteks Jav Market gitu ya, atau mungkin orang sering sebut bahwa antara kesempatan dan kesiapan tuh selalu kejar-kejaran. Kalau menurut Non Bita, kita nggak siap atau memang kesempatannya aja nggak ada gitu.
Jadi kan banyak anak muda, aku udah coba kok apply sana apply sini tapi nggak dapet gitu ya. Sebenarnya aspek mana yang harus dipikirin? Nggak adanya atau mungkin hal lain gitu. Ya kadang-kadang gini, kita nggak cukup dewasa untuk mengakuin bahwa gue belum pantas makanya gue nggak diterima. Alah. Iya nggak sih, kadang-kadang kita belum cukup dewasa untuk mengakui kepantasan diri. Bahwa kita tuh merasa sebenarnya gini, ingin posisi tertentu tapi kita belum bisa mengakui kalau kita belum pantas, tapi kita mau ke sana gitu loh. Itu kan kadang-kadang bikin kecewa juga sebenarnya. Iya. Ya kan? Gimana? Kalau di TikTok kan lagi musim tarot ya. Tarot itu berkata bahwa jika alam semesta meridoi. Nah, alam semesta itu akan merestui kita mendapatkan opportunity itu kalau kita sudah siap. Siap itu bukan berarti kita tuh 100% siap ya, bukan ya. Kan semuanya nggak ada yang sempurna. Ketika kita itu benar-benar siap untuk bisa mendobrak hal-hal yang tidak mungkin, kita bikin jadi mungkin. That's why makanya katanya salah satu anggota DPR kemarin kan yang ponakannya Prabowo bilang, anak muda sekarang tuh ya udah biar gampang jadi entrepreneur. Mindsetnya aja deh jadi entrepreneur, jangan fisiknya. Nah, mindset entrepreneurnya aja nggak ada, gimana alam semesta mau merestui? Jadi intinya karena kitanya tuh belum siap untuk bisa menerima penolakan ketika kita berani nantinya. Yes. Ya, Gitu. jadi sebenarnya entrepreneurial mindset itu tidak hanya dimiliki oleh pengusaha saja, bahkan teman-teman yang kerja di profesional harus punya entrepreneurial mindset. Iya. Dosen pun harus punya entrepreneurial mindset. Benar. Apa arti entrepreneurial? Selalu ada keinginan mencoba hal-hal baru, kreatif dan pantang menyerah kan. Betul. Seperti itu kan. Out of the box. Oh yes. Even there's no box. Iya, benar. Iya kan? Nggak ada boxnya. Iya, tetap bisa eksekusi. Bener. Ya. Ternyata ketika nggak ada box, malah kita bisa eksekusi lebih jauh lagi dari Iya yang kan? kita bayangin. Create sesuatu di luar apa yang menjadi kebiasaan. Betul. Karena apa yang menjadi kebiasaan itu nggak selalu benar toh. Benar. Ya kan? Nah jadi kadang-kadang harus keluar itu dari zona itu. Nah Non, nih sedikit lagi sebelum kita di penghujung diskusi, aku tadi lupa nanya, siapa sih orang yang paling menjadi inspirasi Non hingga ada di titik sekarang? Let's say orang tua udah pasti. Pasti. Your parents itu udah pasti. Tuhan, orang tua udah pasti. Tapi sosok lain gitu, ada nggak sih yang ngebuat sampai detik ini itu menjadi inspirasi, atau mungkin kenal atau nggak kenal lah, bebas lah, bisa beberapa orang. Ada nggak sih, siapa aja mereka? Ini siapa aja mereka berarti lebih dari satu dong. Boleh, boleh. Siapa dia? Sebenarnya aku tidak pernah. Sebenarnya saya tuh tidak pernah mengidolakan siapapun, karena saya percaya pertumbuhan saya ini itu semua karena Tuhan, tanpa bantuan siapapun, hanya support orang tua. Tapi kalau misalnya Inspirasi. disuruh untuk memilih tokoh inspiratif, saya itu terinspirasi salah satunya dengan Kak Raline Shah ya. Oke. Raline Shah itu kan dulu beliau Putri Indonesia Sumatera Utara. Oke. 2008 senior. Baik. Gak tau kenapa ketika melihat beliau itu main di 5CM yang produksi tahun 2015 Ya, yang ada, Gunung Seikoji Semeru ya, Iya, Gunung Seikoji Semeru, ya. sama Pevita Pierce juga. Pevita Pierce, betul. Di situ tuh auranya beda, auranya tuh kayaknya positif banget. Entah itu kenal atau enggak, intinya kok enak ya, ringan, light banget gitu, kayak Tapi deep ya. Tapi deep, beda loh. Kalau mau di Ayunda, Agnes Monica kan kayak masih ada gerasak-gerusuknya little bit ya, tapi kalau dia tuh kok kalem, anteng, tiba-tiba jadi gitu loh. Strategi yang dia pakai tuh kayak strategi yang aku sedang lakukan, gerilya. Diam-diam menghanyutkan. Bukan diam-diam ke bawah arus ya, say. Ngeri banget. Jadi ketika dia usia 28 tahun, ternyata dia perdana main film. 5CM itu tuh dia usia 28. Oh, first time justru di usia 28. Iya katanya. Malah sebelumnya itu ya mungkin nggak tahu ya dia main film atau iklan atau apa, tapi dia baru terkenal dan dikenal orang itu di usia 28 tahun. Dan saya baru tahu dia Putri Indonesia mewakili Sumatera Utara. Waktu itu kayaknya favorit juga di Kepulauan Sumatera. Sampai hari ini dia bisa menjadi staf khusus Komdiji
itu sebenarnya adalah track record yang ingin dan sedang saya ciptakan ke depannya. Oke. Karena gimana pun juga kita kan berkarya di entertainment ini sebenarnya nggak cuman butuh exposure sementara, tapi untuk diperlihatkan kepada masyarakat bahwa ini loh talenta dan juga passion yang bisa kami lakukan supaya di ujung sana kamu bisa mengenal kami lebih dalam lagi melalui acting. Kami bisa memaknai segala filosofi hidup. Makanya diimplementasikanlah sama Ralinsyah ke pemerintahan, yaitu ke Komdiji RI, supaya orang tuh bisa melihat ternyata wibawa dia sebagai seorang public figure tuh tebel banget ketika menjadi seorang seorang yang menjabat di pemerintahan. Jadi Ralinsyah salah satu yang menurutku aku itu mengidolakan 50-50 lah. Itu kayaknya beliau aja sih. Sisanya ya udah. Oke. Nah, ini sebenarnya nyambung ke next questions yang sebenarnya aku pengen tahu. Tiap orang tuh pasti punya end game goals ya, goals jangka panjang. Let's say kita jalan 20 tahun dari sekarang. Nontabi usia 48, is a golden age for women, below 50. Ngelihat dirimu di era itu Tabi yang seperti apa, sedang apa dan di mana? Kayak lagu ini ya, sedang apa dan di mana, hey. Ini kalau ngobrol sama, aduh, ya capek ya? Nggak apa-apa, jadi gue nggak ngantuk. Iya dong, ngantuk sekarang. Ser kan jadinya Pak, Bang. Usia 48 Tabita sudah menjadi minimal sudah menjadi wakil menteri lah. Oh. Tapi memang targetnya itu loh, serius. Berarti menarik ya, kan banyak orang ketika ada di mengincar posisi itu, dia ngambilnya jalur-jalur yang memang linear dengan itu. Iya. Tapi kan kadang-kadang skenario Tuhan itu bisa dari jalur manapun. Betul. Ya kan? Nah sekarang Nontabi mengambil jalur entertainment, public figure yang juga punya values di sana. Dan nggak ada salahnya ketika punya mimpi itu, ya kan? Dan betul. Reach that position, it's not for not for the famous, bukan hanya power, tapi untuk impact yang lebih besar. Iya benar. Iya kan? Benar. Pertanyaanku adalah what next? So what gitu? Kalau udah dapat wakil menteri, emang mau ngapain? That's why, karena nanti akan jadi wakil menteri. Di kementerian apa? Di kementerian apa? Masih rahasia. Biarkan itu rahasia aku dan Tuhan. Kan terkadang politik ini kan, pemerintahan ini kan fluktuatif ya, kayak harga saham ya. Jadi kita nggak bisa tahu nih. Atau ntar ada kementerian baru. Mungkin kementerian Napi Tupulu gak ada yang tahu. Kementerian Napi Tupulu. Perbatakan kan, fokus ke perbatakan. Tulang marwar kalah nanti. Maaf tulang. Tadi apa pertanyaannya, Bang? Lupa kan jadinya. Gue juga lupa nih. Lupa gue jadinya. Oh, what's next? Ya, what's next? Yang pasti, yang paling pertama, saya nggak akan pernah lupa untuk membangun kampung halaman, yaitu Desa Parsambilan di Danau Toba, Balige. Wow. Karena saya ngerasa ini yang namanya struggling ya. Udah jadi Putri Indonesia aja yang bisa menyumbangkan atau mewakili aspirasi rakyat ya, sebagai seorang generasi muda, sineas muda, pemerintah aja tuh nggak bisa terlalu mendengar. Mereka nggak bisa terlalu menerima hal-hal yang menurut mereka tidak sesuai dengan SOP yang sudah dibikin dari atasan-atasannya atau dari alokasi budget yang sudah ditetapkan. Begitu sulitnya untuk bisa menyalurkan dan mengimplementasikan ide yang saya punya kepada kampung halaman saya melalui pemerintah sana. Jadi ketika sudah jadi menteri, saya punya keinginan yang sangat dalam turun terjun langsung dengan dana yang ada, dengan tim yang kuat, tim media, PR apalagi ya, dan dengan lebih mudah menginspirasi masyarakat Sumatera Utara, khususnya kawasan Kabupaten Toba, karena sudah mengenal Tabita adalah alumni Putri Indonesia Sumut 2023. Nice. Sama seperti yang saat ini dilakukan sama Gubernur Shirley ya. Betul. Di Maluku Utara ya. Betul, Okay. itu benar. Yeah. Jadi jiwa ini nih, jiwa struggling ini, itu nanti akan berakhir dengan bahagia. Kalau di quotes-nya Rohani tuh,
penantian dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia di ujungnya. Wow. Ketika kita menabur banyak, kita akan menuai lebih dari yang kita doain. Nice, very good. Puji Tuhan ya. Luar biasa. Ini apa namanya? Kayak gue tahu sih 2 kementerian itu, kalau nggak kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata itu. Ya, oke Non, this will be my last questions. Pesan Non apa untuk sesama wanita yang saat ini lagi berjuang? Ya, pesan yang nggak normatif, pesan yang nggak banyak dikatakan banyak orang. Tapi pesan ini mungkin bisa merubah hidup orang yang mungkin sekarang lagi putus asa gitu, terutama sesama perempuan. Silakan. Mungkin saat ini kita masih menjadi biji besi. Tapi percayalah, kita adalah biji besi yang sedang mengalami proses Tuhan untuk dipanaskan sedemikian rupa sehingga bisa menjadi sebuah logam mulia yang berharga, memberkati dan menginspirasi orang lain dan lingkungan. So reborn to be blessing. Yes, reborn to be blessing dan menjadi ksatria dengan berbaju perang. Yeah, Horas. Horas. Nah, teman-teman Big Leaders, seru banget ngobrol sama Non Bita. Sekali lagi thank you so much. Semoga semua mimpi besarnya diaminkan Tuhan, dimudahkan alam semesta, tetap menjadi non tabi yang seperti ini, yang rendah hati dimanapun kapanpun. Kita ketemu lagi ke depan di momen-momen yang random. Thank you Non. Thank you. Bye bye. See you on Bye. next Big Leaders. Bye bye.